Gimana cara untuk mensosialisasikan SOP, Standard Operating Procedure, bukan SOP ya bacanya. Tonton sampai habis biar kamu bisa mengimplementasikan SOP di perusahaan kamu dengan efektif. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Nah, sekarang gue mau bahas soal SOP nih ya, atau Standard Operating Procedures. Ya, bukan SOP ya, bukan sop ayam, sop kambing, bukan, oke? Supaya kalian juga nggak bosen ya dengerin video gue tuh tentang KPI mulu. Nah, kali ini gue mau bahas SOP yang juga nggak kalah penting dengan KPI. Ada satu pertanyaan yang cukup umum, tapi menurut gue menarik nih untuk dibahas, yaitu cara untuk mensosialisasikan SOP-nya itu sendiri. Yang gue temuin di perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan besar sekalipun gitu ya, SOP itu kalau udah dibuat, itu langsung ditaruh somehow di Google Drive atau di drive di folder mana di komputer gitu kan. Habis itu palingan karyawannya cuman di email, ada SOP ini ya, udah diupdate. Itu pun bagus kalau di email. Biasanya itu yang tahu tuh cuman yang tanda tangan aja. Jadi ini merupakan satu titik lemah dari banyak perusahaan. Kalian komen deh, kalau di perusahaan kalian tuh juga nggak pernah ngasih tauin kalau ada SOP yang diupdate, atau ngasih tauin SOP apa yang harus kalian baca. Jadi kalau kita ngomong SOP, cara mensosialisasikannya itu bisa banyak banget. Dan satu kata kuncinya, kita harus kreatif. Apalagi nih, dengan banyaknya generasi yang lebih muda, tentunya akan bosen banget dong kalau misalkan dikasih tauin cuman, ini ada SOP ya, lu baca. Ingat, mensosialisasikan SOP itu bukan berhenti pada saat kamu ngasih tauin orang atau karyawan bahwa ada SOP-nya. Goal atau tujuan dari sosialisasi SOP adalah supaya karyawan paham tentang SOP itu. Nah, itulah baru namanya sudah tersosialisasikan. Jadi, kalau mindset kita adalah sosialisasi sama dengan edukasi SOP, maka cara-cara yang kita pakai pun juga harus jauh lebih kreatif. Teman-teman silakan berkreasi sendiri, tetapi ini ada beberapa ide yang mungkin bisa kalian coba terapkan ya. Yang pertama adalah ya tentunya diinformasikan dulu ya ke orang-orang yang tepat, ke orang-orang yang sekiranya itu perlu mengetahui tentang SOP ini. Kasih tauin dulu lewat email, lewat WhatsApp atau Telegram, apapun channel komunikasi kalian ya, bahwa ini ada SOP ini loh. Kan kalau hanya ngasih tauin gitu, itu kan kurang menarik ya. Nah, cobain ya, bikin kuis dengan gimmick-gimmick voucher belanja gitu ya, 100.000, 150.000, 50.000, nggak apa-apa, bikin gimmick. Jadi begitu disosialisasikan, guys, ini ada SOP baru nih. Nah, untuk memastikan kalian baca dan paham tentang SOP-nya, saya punya beberapa pertanyaan nih. Kalau bisa misalkan yang menjawab dengan benar, 10 penjawab pertama yang menjawab dengan benar bisa dapat voucher belanja misalkan senilai 100.000. Contoh. Jadi dibikin kuis ya, supaya orang tuh tertarik untuk baca, ya mereka mudah-mudahan jadi paham kan. Apalagi kalau mereka udah jawab kuisnya dengan benar. Nah, tools untuk kuis ini juga banyak banget. Kalau teman-teman sosialisasi SOP-nya itu dengan cara mengumpulkan semua orang, itu juga boleh loh. Mengumpulkan orang-orang yang terlibat, lalu kalian presentasi, lalu pakailah Kahoot misalnya, atau pakai tools yang lain ya. Tapi intinya tools game seperti Kahoot gitu ya, supaya ada kompetisi, ada kuis, jadi lebih menarik dan sebagainya. Itu bisa banget. Yang kedua adalah gimana kalau kita ingin mensosialisasikan SOP ini kepada semua karyawan, termasuk karyawan yang baru masuk. Dan karyawan saya cukup banyak, masa setiap kali karyawan baru masuk, saya harus presentasi, masa saya harus bikin kuis gitu ya. Nah, ini solusinya adalah kalian bisa pakai yang namanya LMS atau Learning Management System. Jadi LMS itu kayak sebuah web-based platform biasanya, tapi bisa juga biasa diakses di mobile phone gitu ya. Yang dimana kalian bisa taruh video-video pembelajaran yang kalian bikin untuk karyawan-karyawan kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya SOP, dibikinin videonya, diberikan penjelasan di video itu, ini SOP ini untuk siapa, tujuannya apa, ya poin pentingnya apa aja, alur prosesnya seperti apa,
Ya, lalu kalau orang ini mau belajar lebih lanjut lagi, bisa downloadnya di mana. Nah, kalau kalian punya LMS atau Learning Management System, kalian juga bisa track tuh orang-orang mana saja atau siapa saja karyawan yang sudah menyelesaikan video tersebut. Dan bahkan di LMS itu, setelah selesai videonya, kalian bisa taruh lagi quiz, atau kita bilangnya bisa aja pre-test dan post-test. Jadi sebelum mulai video, dites, habis itu dia nonton video, setelahnya dia tes juga. Nah, ini kalau LMS-nya bagus, dia bisa mengakomodasi kebutuhan pre-test dan post-testnya juga gitu ya. Nanti kalau misalkan mau tahu nih LMS rekomendasinya F-Project, boleh tulis di komen ya, LMS, oke? Nanti kita bisa kasih tauin LMS ya, kasih komen. Nah, karena kita sendiri di F-Project juga kita pakai Learning Management System untuk jualan e-course. Tapi menurut saya ini bisa juga untuk internal perusahaan kalian, ya. Sama aja kok konsepnya. Nah, ini nih, kita pakai LMS untuk jualan e-course ini. Ini murah banget lagi harga e-course-nya. Jadi kalau kalian penasaran kayak apa, nah boleh nih sekalian beli e-course kita ya. Nah, ini tentang KPI. Harganya start from 99.000 guys. Oke. Nah, di situ kalian akan ngerasain namanya nonton video sambil kalian ada kuisnya dan keluar sertifikatnya. Nah, balik lagi ke sosialisasi SOP yang tadi. Jadi bayangkan kalau misalkan setiap minggu ada aja orang baru masuk. Misalkan kalian perusahaan F&B ya. Tiap minggu ada aja pelayan restoran yang masuk, ada aja mungkin helper yang masuk dan segala macam, tapi mereka harus tahu nih SOP-nya. Ya udah, suruh mereka untuk secara mandiri akses ke LMS tersebut, nonton videonya, kerjakan kuisnya, dan keluarlah sertifikasi internal dari kalian. Cara lainnya adalah tentunya kita juga bisa pertimbangkan faktor-faktor visual yang menarik dan mengingatkan. Ya, misalnya kita mau ngomong soal SOP orang-orang di dapur gitu. Kan dapur kan biasanya nggak kelihatan nih sama customer. Jadi kita bebas dong naruh tempelan-tempelan di tembok kayak di mana kayak. Nah, daripada temboknya begitu-begitu aja ya. Mendingan temboknya dihiasi dengan peringatan-peringatan akan SOP. Poin-poin pentingnya aja, jangan semuanya. Nanti temboknya nggak cukup lagi. Ya, jadi misalkan do and don'ts gitu ya. Jangan lakukan ini atau jangan lupa lakukan ini. Nah, itu kan sebenarnya adalah bentuk sosialisasi SOP ya. Jadi kalian bisa taruh di tempat-tempat yang cukup strategis supaya orang-orang masuk ke ruangan itu langsung lihat, langsung kebaca. Jadi nggak ada alasan untuk mereka nggak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di area tersebut atau di pekerjaan mereka. Nah, kesimpulannya, idenya adalah begini singkatnya. Yang pertama adalah kalian memberikan sebuah kuis. Ya, baik itu pakai Kahoot ataupun sekedar kuis lewat WhatsApp gitu ya. Dan lakukan ini secara rutin supaya ada refreshment tentang SOP. Misalkan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali tergantung dari seberapa pentingnya SOP ini untuk terus diingat. Nah, yang berikutnya lagi tadi kesimpulannya adalah kalian bisa memanfaatkan teknologi LMS atau Learning Management System supaya kapanpun orang harus belajar tentang SOP itu udah ada bahannya, nggak harus nungguin seseorang untuk available waktunya dan mengajarkan, oke? Dan yang terakhir, jangan lupakan ada faktor visual di sekeliling kita yang harus dimanfaatkan supaya orang bisa melihat dengan mudah, dengan cepat SOP-SOP-nya. Bahkan di tempat saya dulu bekerja juga pernah dilakukan sosialisasi SOP dengan cara screensaver di laptop perusahaan atau di desktop perusahaan itu. Isinya salah satunya adalah SOP yang sedang digaungkan atau sedang disosialisasikan. Nah, jadi banyak banget cara-cara kreatifnya teman-teman. Kalau kalian punya cara kreatif lainnya untuk sosialisasi SOP, langsung aja dong klik tulis di komen ya, biar kita bisa belajar bareng-bareng nih. Oke? Nah, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar tahu kalau ada video-video yang baru dari channel YouTube Tanya Kak Sam. Dan sebarkan video ini ke orang-orang yang lagi bingung karena SOP-nya nggak dimengerti sama orang lain. Oke, bye-bye.